Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lalu Allah mengatakan, "Ya Musa, kalau aku mencintai seorang hamba, ada dua tanda yang dapat diketahui oleh orang. Ada dua tanda yang mesti engkau ketahui. Yang pertama, wahai Musa, ulhimuhu dzikri, saya ilhamkan dalam hatinya untuk selalu mengingat." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita kembali dapat hadir ke rumah Allah untuk kita laksanakan salat subuh berjamaah dan kita duduk sejenak mendengar ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah tentang tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan, yang saya hormati semua jamaah kaum muslimin yang berhadir di rumah Allah ini. Sangat berbahagia kita, ya khususnya saya, karena hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, patuh kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita bahwa Allah telah memilih kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa munajat dengan Allah. Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Ya Rabbi, kaifa a'lamu man ahbabta wa man abghadta?" Wahai Tuhanku, saya ingin sekali mengetahui orang-orang yang Engkau cintai dan orang-orang yang Engkau benci. Bagaimana saya bisa mengenal di antara hamba-Mu, hamba yang Engkau cintai dan hamba yang Engkau benci? Kemudian Allah bertanya, "Ya Musa, kalau nanti kamu tahu, apa yang akan kamu lakukan?" "Ya Rabbi, kalau saya nanti mengetahui orang yang Engkau cintai, maka aku akan dekat dengannya, aku akan selalu bersamanya, dan aku akan selalu mendoakannya. Lalu kalau ada hamba-Ku nanti yang aku benci, bagaimana wahai Musa?"
saya akan berusaha mengajaknya supaya dia akan dekat denganmu. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, kalau aku mencintai seorang hamba, ada dua tanda yang dapat diketahui oleh orang. Ada dua tanda yang mesti engkau ketahui. Yang pertama, wahai Musa, ulhimuhu dzikri, saya ilhamkan dalam hatinya untuk selalu mengingatku. Maka ketika ada hamba Allah yang selalu ingat Allah, itu tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya secara khusus zikir itu sebut, juga dimaknai zikir itu mengingat, menyebut Allah, mengingat Allah, menyebut dengan lisan, mengingat dengan hati. Itulah zikir. Bahkan ada ulama mengatakan salat itu adalah kumpulan ibadah, karena di dalamnya ada 3 macam zikir. Ada zikir lisan di dalam salat. Semua bacaan-bacaan di dalam salat itu disebut zikir lisan. Kemudian yang kedua zikir qalbi, zikir dalam hati, khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga zikir jawarih, zikir badan, yaitu gerakan-gerakan kita di dalam salat, ruku' kita, i'tidal kita, sujud kita dan lain sebagainya, itu adalah zikir. Maka orang yang mengerjakan salat itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi salat berjamaah. Dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa salat berjamaah Isya, maka seolah-olah dia sudah beribadah setengah malam. Kalau orang mengerjakan salat berjamaah subuh, maka seolah-olah dia sudah mengerjakan ibadah semalam suntuk. Maka pagi ini kita sudah mendapatkan itu. Seolah-olah kita mulai dari maghrib enggak berhenti-berhenti ibadah kepada Allah sampai dengan azan subuh. Itu hanya dikerjakan salat subuh berjamaah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap langkah yang kita pergi untuk mengerjakan salat berjamaah, itu pahalanya itu luar biasa besar. Maka ada sahabat ingin dekat rumahnya dengan masjid. Ya Rasulullah, kami mau pindah ya Rasulullah. Pindah ke mana? Pindah dekat dengan masjid. Untuk apa kata Nabi? Supaya kami selalu berjamaah ke masjid, tidak tinggal kami mengerjakan salat berjamaah. Lalu apa kata Nabi? Jangan, kata Nabi, nggak usah pindah rumah. Tapi kata Rasulullah, semakin jauh engkau berjalan ke tempat berjamaah, maka akan semakin besar pahala yang Allah berikan kepadamu. Maka hari ini kita dari berbagai macam penjuru desa, tempat yang jauh, kita sudah datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari buah rahmat, buah cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian orang yang aku cintai, tanda yang kedua, wahai Musa, aku tahan dia, aku jaga dia dari mengerjakan sesuatu yang aku haramkan. Aku pelihara dia, aku jaga dia tidak sampai melanggar aturan-aturan yang sudah saya atur. Makanya tanda kita dicintai oleh Allah, kita hendak mengerjakan sesuatu dosa, tapi entah kenapa tiba-tiba
dialihkan oleh Allah, tidak jadi mengerjakan perbuatan itu. Rencana ada hal yang kita kerjakan tapi dialihkan oleh Allah ke tempat yang dicintai oleh Allah. Itu tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana kamu tanda tangan umpama, ka dipindah umpama, ka dimutasi umpamanya. Itu bagus itu. Jadi tidak perlu bersedih hati. Ka dimutasi lun, kai pindah lun. Enggak usah. Karena mungkin kalau duduk di situ akan banyak tanda tangan palsu yang akan bermasalah kita nanti di hari akhirat. Ini tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, bagaimana dengan ciri orang yang engkau benci?" Jawab Allah, "Dua juga wahai Musa. Yang pertama, aku buat dia lupa, tidak ingat kepadaku. Hanya ingat ke Allah. Tidak ada salat, tidak ada zikir, tidak ada baca Al-Quran. Hidupnya dilalaikan dengan dunianya. Hidup jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang tidak menyadari bahwa jauh dengan Allah itu musibah. Maka salah satu doa Umar bin Khattab, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau beri musibah dalam agama kami. Apa maksudnya? Ya Allah, jangan engkau jauhkan kami darimu. Jangan engkau buat kami ini lupa kepadamu. Karena kalau kami lupa, engkau akan mengazab kami dalam dunia dan juga nanti di hari akhirat. Kalau musibah kebakaran, musibah kehilangan, kematian, kesedihan dan lain sebagainya, itu akan berlalu. Itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Tapi kalau musibah agama dalam artian tidak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, itu akan mendapatkan siksaan yang sangat-sangat luar biasa. Ubah menhonda umpama ya, sebulan, 2 bulan, mungkin setahun sudah sembuh. Tapi bayangkan kalau seandainya ada orang bermasalah dengan Allah, mulai dalam kubur diazab oleh Allah, sampai dengan nanti di padang mahsyar dihisab susah luar biasa, bahkan sampai dengan nanti dimasukkan di dalam neraka, apalagi kekal abadi di dalamnya. Maka orang-orang yang faham agama, dia akan merenungi bahwa jauh dengan Allah itu bahaya, jauh dengan Allah itu hati-hati, karena akan bermasalah yang lebih besar di hari akhirat nanti. Dan bagi orang-orang yang diajak oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk dekat dengan Allah, maka bersyukurlah kepada Allah dan mintalah kepada Allah supaya senantiasa berada di dalam ketaatan. Maka ada satu rumus pada Allah, kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan mendekati kita. Kalau kita menjauhi Allah, Allah pun akan menjauhi kita. Maka dalam hadis, ketika seorang hamba berdiri hendak mengerjakan salat, itu Allah menatap dia, tengok hamba itu dengan penuh keseriusan. Begitu kita takbir Allahu Akbar, mungkin hanya ketika takbir kita ingat kepada Allah, kemudian hati kita lalai. Maka saat itu Allah mengatakan, hambaku berpaling dariku, maka aku pun berpaling darinya. Jadi ketika tayang sembahyang, ingat Allah, khusyuk, ingat kepada Allah, maka Allah pun ingat kepada kita, perhatian kepada kita, memperhatikan kita. Tapi ketika kita lupa kepada Allah, Allah pun akan melupakan kita. Di luar salat juga demikian. Ketika ada orang mendekatkan diri kepada Allah, Allah senang luar biasa.
Allah tidak butuh memang dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalau kita taat, Allah enggak akan naik derajatnya. Juga kalau kita jauh dengan Allah, tidak mengurangkan derajat Allah. Hana tak temayang, hana tak puasa, hana tak ibadah, Allah juga seperti Allah. Derajat Allah juga sama, enggak berkurang. Cuma yang bermasalahnya kita nanti. Kemudian wahai Musa, tanda yang kedua orang yang aku benci itu, ukhalli bainahu wa baina nafsihi, saya lepaskan dia menuruti nafsunya, saya biarkan dia mengikuti keinginannya, melakukan yang aku larang, mengerjakan yang aku larang, saya biarkan dia dengan nafsunya. Maka ketika ada orang kaya diberikan kemudahan oleh Allah, dia habiskan duitnya untuk bersenang-senang dalam dunia, memenuhi hajat-hajat nafsunya, maka Allah pun akan membiarkannya. Biarkan seperti itu, Allah akan membiarkan hamba itu seperti itu. Maka itu adalah sebuah bahaya yang sangat luar biasa. Bahkan ada orang bangga, jih awak temayang, makin temayang makin ngetin. Ailo hana ku temayang, tamah-tamah juarta. Makin jauh dengan Allah, makin bertambah hartanya. Ada juga sebagian orang kamu mulai ragu-ragu sangnyo lagi ji buka. Nyo hana kemah hana ku temayang li nyo menang. Itu pemahaman yang tidak benar di dalam agama. Allah mencintai kita bukan dilihat dari banyak sedikitnya materi. Harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, juga kepada orang yang Allah benci. Pada fikir, ketika mudah rezeki, peng kita mong kata tagu, nyu tanda Allah sayang kelun, belum tentu. Juga ketika ada orang tutah tak udip ganyan ho gemita peng ho hanam temu tutah tak, enggak ada orang yang menghargai, enggak ada orang yang memuliakannya, sedih. Wate jak bajalan lumoh menan mulai haik gebut. Kan tanda orang enggak ada duit kan begitu. Menyotanda guna peng cipidi bajak yang gum 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 bak gejak ganyan cot badan ganyan pakan lupeng lan dompet. Jadi ada duit. Jadi tanda orang yang dicintai oleh Allah itu bagaimana? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang orang-orang yang dekat dengan Allah justru dicoba oleh Allah dengan sedikit materi supaya lebih dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Allah menurut Allah lebih baik kaya daripada miskin, maka diberikan kaya oleh Allah. Karena dengan kaya itu dia taat, dengan kaya itu dia memberikan sedekah, dengan kaya itu dia membantu hamba-hamba Allah, dengan kaya itu dia membangun agama Allah, dekat dia dengan Allah, khusyuk dia beribadah, senang dia beribadah, maka Allah berikan kepadanya kekayaan. Ada orang menurut Allah lebih baik miskin daripada kaya, karena dengan miskin itu dia rajin ibadah kepada Allah. Kalau nanti diberikan kaya oleh Allah, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu jamun lamutun buahna, enggak ada makanan, enggak ada apa-apa. Satu bungkus 10 orang pajubu bujutapo. Sekarang sudah kaya, sudah hebat, sudah mulia dia, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentang syariat Islam yang ulama-ulama Aceh sepakat untuk mendirikan syariat itu. Bahkan ada yang jauh dengan Allah, tidak lagi perlu kepada agama Allah, tidak lagi perlu kepada ulama-ulama, maka ini akan membahayakan kita. Maka sangat berbahagia
Ya, kalau seandainya umpamanya dulu kita miskin, susah kita, tapi Allah berikan kita kemudahan, kekayaan, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah atau manfaat kalau kita dekat dengan Allah? Yang pertama, orang yang dekat dengan Allah itu akan Allah anugerahi kepadanya halawatut ta'ah. Kalau kita membiasakan dengan ibadah, terus beribadah kepada Allah, terus kita tingkatkan ibadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan halawatut ta'ah, manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan halawatut ta'ah. Kalau orang sakit, wate sakit, pahlu ime makanan legop, me bojuru, ime bohnyo, ime boji, wate sakit sehat anak tuju pim itu. Ketika kita merasakan makanan itu tidak manis, wate ada baju bojuru, itanya oleh anu kibaniyah namangan pit, panepit bojuru ko matam, menyakon matam mame. Tapi terasa pahit. Apa salah? Apa salah jeruk atau salah lidah? Rupanya yang salahnya bukan jeruk, yang salahnya adalah lidah, karena dia sedang sakit. Ketika ada orang salat, nggak ada terasa lezat, nggak ada terasa enak mengerjakan taat, apakah salah? Ketika orang berzikir, sebenarnya zikir itu membuat lezat hubungan kita dengan Allah, tapi tidak ada itu. Apa salah zikir? Bukan, salah hati kita. Maka dosa itu adalah penyakit yang membuat ibadah kita tidak lezat, yang membuat ibadah kita tidak manis. Maka kalau kita terus beribadah kepada Allah, membiasakan kepada ibadah kepada Allah, maka kita akan merasakan halawatut ta'ah. Apa contoh manis taat? Itanya kita baca Quran, enak kali kita baca Quran, mau berhenti, nggak mau hati kita berhenti. Salat umpamanya, terus menerus salat, kenapa? Salat itu enak. Atau puasa, terus kita puasa. Kenapa kita sanggup puasa? Karena puasa itu adalah lezat bagi kita. Kemudian membiasakan mengerjakan taat itu membuat iman kita ini semakin mantap. Iman meresap ke dalam hati. Maka ada dalam ayat disebutkan oleh Allah, qalatil a'rabu amanna. Datang segolongan orang Arab Badui kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kami sudah beriman. Qul lahum lam tu'minu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalian belum beriman. Tapi walakin qulu aslamna, tapi bilang saja kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk di dalam hati kamu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan taat lagi ridha lil qalbi. Taat itu menjadi makanan bagi hati, makanan pokok bagi hati. Kita ada ruhi, ada jasadi. Kalau makanan jasad itu makanan pokoknya beras, nasi. Kalau kita makan mie, makan ini, makan itu, tetap dia minta nasi. Karena nasi itu adalah makanan pokok. Kalau ruh, kalau rohani, kalau hati kita, dengan apapun kita gembirakan dia, kita hibur dia, dia akan tetap susah kalau dia tidak ada taat. Lupeng dayo, tajak main keno, tajak main gede, tak pelale mata, tak pelale hati, tak tenang hati. Apa jumpa yang mangat, apa jumpa yang galak, karena ada lupeng, tetap susah dalam hati. Kenapa susah? Karena makanan pokok belum terpenuhi.
Apa makanan pokok hati itu? Ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang walaupun miskin dia taat kepada Allah, maka dia akan merasa cukup. Dia akan merasa bahagia dengan apa yang dia miliki. Karena kebahagiaannya bukan pada materi, tapi pada dekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi berpesan kepada sahabat ketika ada sahabat curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keluargaku, istriku banyak sekali minta-mintanya. Padahal saya sudah beli ini, sudah beli itu, sudah saya turuti kemauan keinginannya, tapi mereka tetap meminta-minta, tidak pernah merasa cukup." Lalu Nabi menasihati sahabat itu, "Wahai sahabatku, ajaklah keluargamu untuk taat kepada Allah. Ajaklah dia salat berjamaah, ajak dia ikuti pengajian, ajak dia ikuti perkumpulan-perkumpulan ceramah semacam kita ini. Karena dengan itu dia akan menyadari dan memahami bahwa taat kepada Allah itulah yang akan menghilangkan kerakusan, ketamakan di dalam hati seorang hamba." Abuya Ibrahim Wela almarhum itu, saya sering juga bersama beliau ketika saya masih menuntut ilmu. Beliau sengaja datang ke tempat kami. Nyan awak juk terdekah tabumpang peng. Pahlu ho gejak ho juk peng, ho juk peng. Apakah beliau mengambil duit itu? Tidak. Ijuk ijakong lagak legok, ijuk kupiah lagak legok, ijuk tilop legok. Hai pakai tilop ganyan, gejak dengan tapak gejak. Kenapa beliau tidak peduli kepada materi dunia yang banyak itu? Karena beliau bahagia bukan dengan materi, tapi bersama Allah Subhanahu wa taala. Gaknyan bahagia dengan Allah. Itayo mau balik. Hek tamita peng hana mendemu. Eganya hana pelepeng uko ame konjo. Wate tamita hana mendemu, wate hana tatuang. Itulah dunia. Kalau kita cari sulit kita dapati, tapi ketika kita tidak mau, justru dia akan meronta-ronta ingin kita mengambilnya. Dan itu banyak terjadi pada aulia-aulia Allah. Imat bate jib kemung, tapi hana boleh koyan. Enggak mau beliau itu. Itanyo lambate tamitamu. Lam tanah lu lam tanah hana tetap mati kurang jelagannya bahaya untuk tamitamu. Igaknya gemat bate jib kemung. Hana boleh koyan, enggak mau beliau. Kenapa beliau tidak mau? Karena kebahagiaan beliau bukan dengan materi, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau mau berproses latihan mujahadah terus menerus, maka kebahagiaan kita itu tidak lagi pada materi, walaupun materi kita miliki. Itayo na motor, na pangkat, na jabatan, lepeng, tapi akan kena nih dua bahagia adanya. Apa buktinya? Kita meninggalkan itu, kemudian kita pergi ke masjid, itu tandanya. Menyadari tamu senang-senang wahrata kon tak balik-balik atau empat haju deh nan. Podo ju dah bodoh juga. Apalagi hari libur. Tapi kita tidak demikian karena kita bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita jauh dengan Allah, apalagi durhaka kepada Allah, itu ada beberapa sifat negatif yang akan mengenai diri kita. Ketika seseorang mendurhakai Allah, melanggar aturan Allah, berdosa kepada Allah, itu ada beberapa hal yang akan kita alami. Maka pengarang salah seorang ulama Al-Arif Billah, Syekh Muhammad Amin Kurdi, beliau mengatakan bahwa bahaya dosa terhadap hati sama seperti bahaya racun terhadap badan. Ketika kita umpamanya makan racun, bahaya badan kita, rusak badan kita, bahkan akan mati. Dosa terhadap hati juga demikian.
kalau dia banyak itu akan mematikan hati itu. Karena bakti malu apa bahasa Indonesia, nabak mamplam idang bakti malu inan. Kalau kita copot, kita buang, kita bersihkan pohon mangga itu, maka akan hidup dia. Tapi kalau kita biarkan bahmenan ini, akhirnya pohon mangga itu mati. Lebih kau dep bak malu di dalam bak mamplam mati. Maka begitulah hati kita. Kalau terus kita biarkan tidak istighfar, tidak bertaubat, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka hati itu akan berbahaya. Maka kalau hati sudah kena virus dosa, ada beberapa hal negatif yang akan kita alami. Yang pertama, hirmanu ilmin nafi', terhalangi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah, ilmu yang membuat kita ingat kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu nafi'. Tidak masuk sama sekali, bahkan atau sudah masuk dia tapi dia tidak melekat. Seperti air jatuh di atas daun talas, pung merut iu jeninan water baumpu, tidak menetap airnya, hilang dia. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak menetap dia ke dalam. Itu cirinya dalam hati kita masih ada dosa. Yang kedua, wahsyatun fi qalbihi, hatinya menjadi liar, tidak mau dekat dengan Allah. Tapakat haitim, ataupun kalaupun kita ajak dia akan memberontak. Itu tanda dalam tubuh kita itu ada dosa. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau berdiri salat malas, Allahu akbar, mendeji isya be puo wabo mendeji ibagaku tubuh mendeji bekna jim damah panjang dengu, kira-kira begitu bahasanya. Luhu atau mengganggu dah, gara-garanya kurang kerja. Begitulah bahasa-bahasa orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena wahsyatun fi qalbihi, liar hatinya dengan Allah karena di dalamnya itu ada dosa. Kemudian ta'assuru fi amrihi, susah urusannya, enggak dibantu oleh Allah. Kalau kita jauh dengan Allah, Allah enggak akan membantu kita. Dzulmatun fi qalbi, gelap hatinya. Hati kita itu punya mata. Kalau mata di kepala basar, mata dalam hati basirah. Kalau mata di kepala nampak yang zahir-zahir, tapi kalau mata hati nampak yang batin-batin. Percaya kepada akhirat, yakin kepada akhirat, itu tanda hati kita terang. Kalau gelap, enggak percaya kepada akhirat. Kemudian turisu dzillah wa yusidul aqla, dosa itu membuat kita hina, juga membuat akal kita itu menjadi rusak. Karena akal itu nur, an-nuru, nur itu terhapus dengan maksiat. Maka kalau orang dekat dengan Allah, walaupun dia tua, ingatan itu masih kuat. Tapi kalau ada orang dalam masyarakat jauh dengan Allah 70 tahun, 80 tahun, kah itu konan boleh, karena hilang akalnya. Kalau orang taat kepada Allah, kekuatan pikirannya itu tetap dijaga oleh Allah. Kemudian yang terakhir, bahaya dosa itu tuzilun ni'am wa tajlibul faqra, hilang nikmat yang kita miliki kemudian bertukar kekayaan dengan kefakiran. Itu bahaya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Maka kita sudah memasuki 16 Rajab, bulan Allah menghapuskan dosa, bulan kita membersihkan diri kita. Kita bersihkan dosa dalam bulan Rajab, kita tambah taat di dalam bulan Sya'ban, maka nanti akan menjadi lezat ibadah kita ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita biarkan hati kita seperti ini terus menerus, jangan harap Ramadan itu akan lezat kita beribadah kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, keluarga kita,
mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah, Allah cintai kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن